Selamat berjumpa kembali Mama, Papa, orang tua murid KB Kinasih. Kita berjumpa kembali dalam materi parenting kali ini. Sebelum kita membahas materi parenting, kita akan berdoa dulu ya Mama, Papa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberikan berkat, kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami akan membahas materi parenting, optimalisasi tumbuh kembang anak Bapak. Berkati kami, beri pemahaman kepada kami supaya wawasan kami, pengetahuan kami dalam merawat, mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dapat berjalan dengan baik. Berikan kami hikmat sebagai orang tua dan kesabaran dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang optimalisasi tumbuh kembang anak. Setiap anak adalah anugerah Tuhan dan anak bukanlah beban, namun sebuah berkat. Sehingga harus kita syukuri ya. Kita rawat dengan penuh kasih, serta memberikan stimulan yang tepat sesuai kebutuhannya. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab mendampingi dan membekali anak dengan pengetahuan, nilai kehidupan, dan orang tua pun bertanggung jawab memberikan nutrisi dan stimulan yang terbaik bagi anak supaya tumbuh kembangnya optimal. Kita akan melihat penjelasan berikut ini dalam bentuk video. Mari Bapak Ibu, Mama Papa, kita akan simak bersama-sama. Sebelum kita memahami optimalisasi anak di usia emas, kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuhnya. Optimalisasi tumbuh kembang anak adalah berbagai upaya orang tua meningkatkan tumbuh kembang anak agar mencapai tahapan tumbuh kembang anak sesuai usianya. Optimalisasi tumbuh kembang anak di usia emas, yaitu usia 0-5 tahun, sangat penting karena usia tersebut terjadi peningkatan pesat tumbuh kembang anak. Pada usia emas 0-5 tahun, ada 100 miliar sel syaraf berperan aktif menstimulasi otak anak. Jika yang diserap positif, maka kecerdasan berkembang optimal. Jika yang diserap negatif, maka kecerdasan berkembang tidak optimal. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan bahasa, logis matematis, visual, jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, naturalis. Penting mengenali kecerdasan majemuk anak agar orang tua dapat merangsang dan meningkatkan perkembangan diri anak. Pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan untuk menemukan kemungkinan penyimpangan perkembangan, misalnya terlambat berbicara, gangguan konsentrasi, hiperaktif, dan lain-lain. Bila ada gangguan, bisa segera ditindaklanjuti. Bagaimana upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak di usia emas? 1. Memberi asupan nutrisi yang baik, memberi stimulan berdasarkan tahap tumbuh kembang anak sesuai usia. Ketiga, menerapkan pola asuh yang tepat. Keempat, orang tua menjadi role model bagi anak.
Yang kelima, bekerja sama dengan lembaga pendidikan usia dini yang memiliki konsentrasi dalam menstimulan tumbuh kembang anak. Kita akan melihat stimulan sesuai usia anak. Di usia 0 sampai 4 bulan, usahakan sering memeluk, menimang, menggantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat anak. Ajak anak tersenyum, bicara, mendengarkan musik. Di usia 4 sampai 6 bulan, tengkurapkan si kecil, gerakan badan ke kiri dan ke kanan, perdengarkan berbagai macam bunyi, bermain benda yang besar dan berwarna. Di usia 6 sampai 12 bulan, ajari duduk, ajak anak bermain cilubah, ajari anak memegang dan makan biskuit, ajari anak untuk berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Ajari berbicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama, papa, beri mainan yang aman untuk dipukul-pukul. Di usia 1 sampai 2 tahun, ajari berjalan di tangga, ajak anak untuk membersihkan meja dan menyapu. Ajak anak juga membereskan mainan, mencoret-coret di kertas, ajari menyebut bagian tubuhnya, membacakan cerita anak, ajak bernyanyi dan bermain. Di usia 2 sampai 3 tahun, ajari anak untuk berpakaian sendiri. Ajari anak untuk melihat buku bergambar. Kita sebagai orang tua perlu membacakan cerita anak. Ajari makan di piring sendiri, cuci tangan, ajari buang air besar dan kecil pada tempatnya. Di usia ketiga sampai 5 tahun, minta anak menceritakan apa yang sudah ia lakukan. Mendengarkan anak berbicara. Jika gagap, ajari pelan-pelan. Awasi anak untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita perlu membahas lebih dalam stimulan di usia 3 sampai 5 tahun. Usia 3 sampai 4 tahun, ajari anak menghindari rintangan, berdiri dengan satu kaki, menangkap bola, melompat dengan satu kaki, menyusun menara, menggunting, memasang bentuk, bersosialisasi, bermain bersama teman atau orang tua, berbagi, membereskan piring dan gelas, cuci tangan dan kaki sendiri, memakai sendal dan sepatu, berbicara dengan 3 kata. Contohnya, bola itu bulat. Juga perbandingan antara 2 benda. Untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, ajari untuk menyapa, olahraga motorik, hidup sehat, berdiri dengan satu kaki, mengambil minum sendiri, belajar mandi, dan mengganti baju sendiri. Nah, mama papa, orang tua murid KB Kinasih, tadi kita sudah melihat pemaparan penjelasan tentang optimalisasi tumbuh kembang anak di usia emas. Optimalisasi anak di usia emas perlu dilakukan agar anak mampu mencapai tahap tumbuh kembang sesuai usianya. Selain itu, orang tua juga dapat menemukan bakat dan minat anak. Setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Dengan optimalisasi, penyimpangan tumbuh kembang bisa dikenali lebih dini dan segera bisa ditindaklanjuti. Optimalisasi tumbuh kembang anak dan stimulan sangat memerlukan peran serta orang tua. Demikian parenting kali ini mama papa dan orang tua murid KB Kinasih. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain dan kita akan berdoa untuk mengakhiri
materi parenting kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi parenting yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya materi ini bisa berguna bagi kami sebagai orang tua murid, sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah Engkau percayakan kepada kami dalam memelihara mereka, mendidik mereka, membesarkan mereka dengan penuh kasih dan kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.